Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu kembali di kelas Bahasa Indonesia bersama Bu Sofi. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk berpidato. Namun, perlu kalian ingat, keberhasilan sebuah pidato bergantung pada persiapan yang kita lakukan. Salah satunya adalah menulis teks pidato. Nah, seperti apa cara menulis teks pidato? Yuk kita perhatikan bersama. Ketika menulis sebuah teks pidato, maka kita harus memperhatikan struktur teksnya. Berikut merupakan struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, bagian pembuka. Yang kedua, bagian isi. Dan yang ketiga, bagian penutup. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bagian pembuka. Apa saja yang harus kita sampaikan pada bagian pembuka pidato? Yang pertama adalah salam. Salam merupakan bagian penting yang harus diucapkan di awal pidato. Salam biasanya bergantung pada konteks audiens yang hadir. Misalnya, jika seluruh audiens yang hadir itu beragama Muslim, kalian bisa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi jika yang hadirnya heterogen, kalian bisa mengucapkan salam sejahtera. Selain itu, ucapan salam juga bergantung pada konteks waktu saat menyampaikan pidato. Jika pagi hari misalnya, maka kalian ucapkan selamat pagi. Jika siang hari, kalian bisa mengucapkan selamat siang. Yang kedua adalah sapaan penghormatan. Sapaan penghormatan digunakan untuk menyapa para audiens yang hadir pada saat itu. Sapaan yang paling umum yaitu hadirin yang saya hormati. Namun, jika acara tersebut dihadiri oleh beberapa pihak, maka ada urutan menyapa yang harus kita perhatikan, yaitu menyapa dari urutan tertinggi baik secara jabatan, strata, atau usianya. Sebagai contoh, jika sebuah acara dihadiri oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa, maka sapaan penghormatannya diucapkan sebagai berikut. Yang terhormat Kepala SMP Lab UPI Cibiru. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMP Lab UPI Cibiru. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru serta staf, serta anak-anak yang Ibu banggakan. Nah, seperti itu ya anak-anak contohnya. Selanjutnya, bagian yang ketiga adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka biasanya berisi ungkapan rasa syukur, ucapan terima kasih, atau bisa juga pengantar dari isi pidato yang akan kita sampaikan. Sebagai contoh nih, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi demi mencegah penularan virus corona ini. Nah, seperti itu contohnya. Kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu bagian isi. Apa saja yang kita sampaikan pada bagian isi? Yang pertama adalah gagasan atau ide. Gagasan atau ide ini merupakan hasil pemikiran serta harapan dari orator yang akan disampaikan pada para pendengar. Yang kedua adalah pesan. Pesan merupakan nasihat atau amanat yang ingin disampaikan oleh orator pada pendengarnya. Biasanya pesan atau amanat ini disampaikan dengan kalimat-kalimat persuasif karena memang kita sedang belajar pidato persuasif. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah arahan. Arahan merupakan petunjuk teknis dari orator untuk melakukan pesan dan gagasan yang disampaikan. Di dalam pidato persuasif, orator harus bisa nih memengaruhi pendengar untuk melakukan pesan atau gagasan yang disampaikan tersebut. Contohnya seperti ini. Gagasannya misalnya mencegah penularan virus corona. Kemudian pesan yang ingin disampaikan orator berkenaan topik di atas adalah
Mari kita terapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini supaya memutus mata rantai penularan virus corona. Dan arahan apa yang harus disampaikan oleh orator berkenaan tema tersebut? Misalnya, 1. Kita harus menggunakan masker saat keluar rumah. 2. Menjaga jarak sosial. Dan yang ketiga, mencuci tangan sesering mungkin. Nah, itulah contoh dari gagasan, pesan, serta arahan dalam sebuah teks pidato. Kemudian bagian ketiga dalam sebuah teks pidato adalah bagian penutup. Bagian penutup biasanya berisi harapan agar pidato tersebut bermanfaat. Kemudian ada juga permohonan maaf, ada juga ucapan terima kasih, serta yang terakhir adalah salam penutup tentunya. Baiklah, demikian penjelasan mengenai struktur teks pidato persuasif. Selamat mencoba untuk menulis teks pidato kalian di rumah ya. Jangan lupa sampaikan pidato tersebut dengan penuh percaya diri dan keberanian. Teruslah berlatih supaya kemampuan berpidato kalian semakin baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya bersama Bu Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.